Jadi Bapak Ibu, orang kaya yang berhak menerima zakat ada beberapa kategori. Jadi ada orang kaya boleh menerima zakat. Jadi tidak selalu zakat itu diberi kepada orang miskin. Pertama, amil. Maka amil basnas itu berhak menerima zakat. Sekalipun amil itu orang kaya. Karena bisa saja Bapak Ibu amil itu seorang konsultan, ahli akuntan, dan dia orang kaya. Dia jadi amil karena dia profesinya. Karena zakat membutuhkan menghitung, dan dia jagonya. Terpaksalah dia ditunjuk oleh pemerintah untuk menjadi. Maka dia boleh nerima zakat. Padahal orang kaya itu. Siapa lagi? Yang kedua, mujahid. Kalau ada orang pergi berperang jalan Allah, orang kaya dia, maka dia berhak menerima zakat karena dia mujahid. Siapa lagi? Mu'allafa qulubuhum, mu'allab. Jadi mu'allab itu Pak, mu'allab kalau kaya pun, jadi mu'allab itu jangan boleh jadi miskin. Asal mu'allab langsung miskin. Tapi mu'allab itu maksudnya apa? Dalam mazhab Syafi'i, mu'allab itu Bapak Ibu memang harus orang Islam. Orang Islam yang Islamnya masih lemah, dikhawatirkan kalau tidak ditopang dengan ekonomi dia balik. Maka kita pertahankan iman dan Islamnya dengan ngasih zakat. Kemudian mu'allab, kalau jumhur ulama tidak. Mu'allab orang yang semua ditarik hatinya, walaupun dia non muslim, tapi dia simpati kepada Islam dan dia membela Islam, dan dia kalau kita kasih zakat, kejahatan ataupun kezalimannya kepada Islam menurun, dihentikannya semua kezalimannya. Boleh diberi zakat itu walaupun dia non. Gimana caranya? Dia ini orangnya suka duit. Dia kalau nggak dikasih duit, dia halang-halangnya. Tak boleh orang ke masjid, dia halangnya gini, dia halang kebanyakan. Aku nak kasih duit, kasih dia duit. Supaya apa? Dia tidak memberi mudarat kepada orang. Ini ke Bapak Ibu ya, khususnya di daerah minoritas di barat. Banyak hakimnya di wilayah itu minoritas, dia benci kepada Islam tapi dia suka uang. Tapi kalau dikasih uang dia malah dia membela itu boleh itu, walaupun dia orang kaya, walaupun dia pejabat, dikasih zakat dia. Itu namanya masuk jenis mu'allab qulubuhum itu. Kemudian terakhir siapa? Berapa asnaf itu? Ada 8. Maka 4 Pak. 4 itu. 4 dia diberi zakat karena dia membutuhkan umat Islam. 4 dikasih zakat dia karena umat Islam butuh dia. Jadi ada 2 kategori. Ini kenapa yang 4 dikasih? Karena dia butuh kepada bantuan umat. Maka umat harus membantu. Ada 4 yang dikasih lagi karena umat butuh mereka. Subhanallah, 4 itu. Itulah filosofi daripada zakat itu. Jadi Pak ya, jangan nanti dalam benak kita asal zakat untuk orang enggak. Bukan begitu. Maka diberikan 8 asnaf. Itulah sebabnya paling tepat zakat itu yang namanya zakat, bukan sedekah. Itu diberikan ke basnas, karena mereka lah yang tahu bagaimana membaginya kepada 8 asnaf ini. Bapak tahu? Tuh. Jadi lebih tenang bayar zakat ya. Kalau zakat bayar ke basnas, store. Bilang sama orang-orang kaya semua, jangan bayar sendiri. Karena kalau bayar sendiri Bapak Ibu ya tidak tenang, tak sah tak tidak, tak tepat sasaran tak tidak. Tapi kalau kita bayar ke basnas, semata-mata kita store di sana sah, tidak ada ragu kita lagi. Masalah nanti dibayarkannya ke asnaf atau tidak, itu bukan urusan kita. Tetapi yang namanya utang kita sudah. Tolong ya diperhatikan masalah ini Bapak Ibu, karena banyak orang tidak mengerti ini.
Suruh bayar zakat balas, habis saja oleh mereka katanya. Itu tak boleh, itu bapak bayar sudah, bapak tak sah. Bapak tidak tepat sasaran. Bapak pilih yang tenang atau pilih? Kalau tepat sasaran iyalah, kalau tidak tepat banyak faktornya Bapak Ibu. Kalau sedekah, itu betul. Sedekah itu kita perhatikan pertama orang yang terdekat, yang miskin terdekat itu keluarga. Karena di situ ada dua unsur. Unsur menyambung silaturahim, unsur membantu kemiskinan.